Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia akan diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak oleh orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Adik-adik dan teman-teman yang terkasih, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, saya mau tanya nih, khusus buat teman-teman yang ada di sini ya. Siapa yang makanan kesukaannya mie ayam? Mie ayam. 1, 2, ya 30 orang, oke. Lalu siapa yang makanan kesukaannya bakso? Wah, bakso nih. Bapak, Ibu, ini adik-adik pengen bakso, nanti setelah pulang gereja dibelikan ini. Lalu siapa yang makanan kesukaannya gado-gado? Gado-gado agak sedikit, oh malah enggak ada ini. Kalau lato-lato siapa yang suka itu? Oh ada juga. Siapa yang makanan kesukaannya nasi goreng? Nasi goreng. Nah iya. Nah ini Romo punya tebak-tebakan nih. Teman-teman yang suka nasi goreng, kira-kira tahu nggak bumbunya apa aja? Apa? Ayo coba. Ini sama kayak saya juga suka nasi goreng nih teman-teman. Saya coba cek ya. Kalau nasi goreng ini pakai ini nggak kira-kira? Ini apa? Ada yang tahu nggak? Hah? Lengkuas. Nasi goreng nggak pakai lengkuas ya? Nggak, oke. Nah ini ada lagi nih. Nasi goreng ini pakai ini nggak? Enggak. Ini apa? Ada yang tahu nggak? Jahe. Wah, pinter juga nih. Oke, cek. Nasi goreng ini pakai ini nggak? Hah? Enggak. Ini apa sih? Apel, iya betul. Oke, taruh dulu ya. Nah, ini nih kayaknya ada nih. Nasi goreng ini pakai ini nggak? Pakai ya. Ini apa? Bawang putih, oke taruh. Ini Romo malah jualan bahan-bahan makanan ini ya. Nah, ada lagi nih. Nasi goreng tuh pakai ini nggak? Kecil nih, kelihatan nggak di kamera nih? Pakai ya. Bawang merah, oke. Masih banyak, masih banyak. Nasi goreng tuh pakai ini nggak ya? Iya, pakai ya. Ini apa namanya? Cabe, oke. Dah, kayaknya udah habis nih. Oh, sudah habis teman-teman. Tapi yang terakhir kira-kira ada satu bumbu yang kurang. Apa? Apa? Nah ini nih kuncinya nih. Nih. Nah, nasi goreng pakai ini nggak kira-kira? Iya. Ini apa ini? Garam ya, bukan micin ya. Ini garam nih, bukan micin. Ini garam ya. Garam. Ini teman-teman, kunci yang membuat nasi goreng enak tuh salah satunya adalah dengan pakai garam gitu. Nah, sama nih. Dalam bacaan Injil kali ini kan Yesus mengajak kita untuk menjadi garam. Kira-kira kalau menjadi garam itu fungsinya untuk apa sih selain mengenakkan makanan? Ada yang tahu nggak? Saya kasih tahu ya, selain mengenakkan makanan, garam itu juga bisa menjadi pelindung. Nah contohnya gini nih teman-teman, kalau nanti teman-teman itu kena lintah gitu ya misalnya.
atau kena pacet, taburin aja garamnya ke lintahnya itu, nanti dia lepas gitu. Itu. Atau juga yang ketiga, garam itu bisa menjadi penyembuh. Selain pelindung dan penyembuh, selain pelindung dan pengenak makanan, juga menjadi penyembuh. Misalnya nih, kalau teman-teman lagi nggak enak nih perutnya atau diare, lalu teman-teman masukkan garam dan air hangat lalu diaduk, ditambah mungkin gula sedikit ya, lalu diminum. Jadilah larutan Oralit. Nah, jadi udah ada 3 ya fungsinya garam, menjadi pengenak makanan, menjadi pelindung, dan menjadi penyembuh. Nah, kurang lebih bacaan Injil yang tadi kita dengar itu mengajak kita supaya kita menjadi garam. Artinya kita bisa menjadi pelindung, kita bisa menjadi penyembuh, dan ternyata harus berguna bagi orang lain. Atau kalau dalam bacaan Injil atau dalam tema misa pada pagi hari ini, kita diajak untuk berbuat baik. Nah, contohnya nih teman-teman. Teman-teman pernah tahu nggak ada seorang anak yang baru viral akhir-akhir ini karena dia juara matematika internasional. Ada yang tahu namanya siapa? Ini seumuran teman-teman loh, kelas 3 SD, masih 13 tahun umurnya. Namanya adalah Nano. Nah, Nano ini adalah seorang anak dari Kupang. Dia menjuarai lomba matematika internasional. Siapa yang suka pelajaran matematika di sini? Oh, nggak ada semua. Oh, ada. Oke. Iya, ini sama kayak Nano. Nano juga suka pelajaran matematika dan cita-citanya pengen jadi tentara dan menciptakan mobil sport. Nah, siapa yang cita-citanya pengen jadi tentara? Nggak ada. Siapa yang cita-citanya pengen punya mobil sport? Mobil kencang, mobil balap. Oke. Siapa yang cita-citanya pengen jadi Romo? Oh, ada satu. Ini anaknya siapa nih? Ibu bajunya kotak-kotak nih, tolong nanti di spotlight ini. Oh, mau jadi Romo ya? Oke. Nah itu, intinya teman-teman diajak berbuat baik dan berguna bagi banyak orang. Nah sekarang kita cek ya, teman-teman kira-kira bisa berbuat baik nggak ya? Saya juga masih punya barang-barang lagi nih di bawah sini. Nah ini. Contoh nih teman-teman, gimana sih caranya berbuat baik? Kalau teman-teman nemu duit, ini berapa? 10.000 ya. Kalau teman-teman menemukan uang 10.000, kira-kira nih, adik-adik, teman-teman disimpan atau dikembalikan? Gimana? Disimpan atau dikembalikan ini? Hah? Kalau di sekolah loh, nemu duit nih 10.000, disimpan atau dikembalikan? Disimpan. Coba ya, coba sekarang. Ini kita masukin dulu. Kalau misalnya lebih gede lagi. Nah, ini. Kalau 100.000 nih. Disimpan atau dikembalikan atau didiemin aja ini? Disimpan di mana? Ada yang bisa jawab? Kira-kira? Yang kur boleh loh. Iya, kalau nemu uang sebanyak ini, kira-kira dan bukan hak teman-teman, sebaiknya adalah diberikan ke guru atau diberikan kepada orang yang berwenang. Itu contoh. Sekarang kita pakai lagi duitnya. Kalau teman-teman dikasih 10.000 sama bapak ibu atau sama mama papanya, kira-kira mau dipakai buat jajan atau disumbangkan kepada pengemis? Ya udah dipakai buat jajan. Coba ya. Kalau dikasih 100.000 sama bapak ibunya, dipakai buat beli lato-lato, jajan atau disumbangkan ke pengemis? Jajan juga ya. Jajan ya. Kalau 110.000, jajan. Terus kalau buat pengemis berapa dong jumlahnya? 5.000 gitu. Oke, itu cuma cek doang ya teman-teman, nanti bisa dialami. Atau contoh lain nih, misalnya, kalau teman-teman disuruh milih, belajar matematika atau main lato-lato? Ya udah, belajar matematika, oke, nggak apa-apa. Lihat YouTube
atau bantu mama papa cuci piring? Oh, lihat YouTube. Oke, bantu mama papanya nanti setelah lihat YouTube. Nih contoh nih adik-adik nih. Bangun tidur, tidur lagi, atau bangun tidur langsung bangun. Iya, mulai bingung juga kan gitu. Nah ini contoh nih. Makan sayur bayam atau makan ayam goreng KFC? Ayam goreng. Ini buat ciwi-ciwi nih, adik-adik yang ciwi nih. Nonton drama Korea atau baca kitab suci? Baca kitab suci, oke. Atau buat teman-teman yang lain, doa dulu sebelum makan atau makan dulu baru berdoa? Doa dulu, oke. Ya itu contoh teman-teman. Nah hari ini Yesus mengajak kita untuk berbuat baik, memilih yang baik supaya hidup kita nanti berdaya guna untuk orang lain. Nah maka nih yang pertanyaan terakhir nih teman-teman. Saya punya coklat nih. Nah ini ada coklat nih. Kira-kira ada nggak teman-teman yang mau maju dan bercerita hal baik apa yang sudah teman-teman lakukan sampai dengan pagi hari ini? Nah nanti dapat coklat nih, boleh milih nih. Yang ini atau yang ini. Ada nggak nih? Ada yang mau maju mungkin cerita aja. Kira-kira aku tadi pagi berbuat baik apa ya? Nanti dapat coklat nih. Ayo ada, yang kur juga boleh, teman-teman yang kur. Kalau nggak ada buat Romo aja nih coklatnya gitu. Ayo ada nggak yang mau maju dapat coklat? Coklatnya saya tambah deh. Oh mau maju ya? Oh, oke, sini. Ya kakak-kakak dikasih mic ya. Oh di sini. Oh di situ. Oh mau maju? Oh, enggak. Ketutupan. Itu aja. Sini aja. Sini. Ya. Oke. Nah, coba namanya siapa? Kathleen. Oke, Kathleen. Kamu kira-kira sudah berbuat baik apa sampai pagi hari ini? Contohnya? Hah? Saya biji. Apa? Saya biji. Mencuci. Saya mak biji. Apa? Saya mak biji. Apa nih kakak-kakak? Tolong ditranslate. Mak biji. Biji. Mau komuni? Oh ya udah dapat coklat aja nih, oke. Ya masih ada 2 nih. Tapi nanti dibagi 2 ya. Kathleen, coba Kathleen dulu. Kira-kira apa yang sudah dilakukan? Apa ayo? Bangunku nggak nangis. Oh, nggak nangis ya? Oke, kita beri tepuk tangan kalau bangun pagi nggak nangis. Kamu mau pilih mana nih coklatnya? Yang ini apa yang itu? Atau ini juga boleh? Yang mana coklatnya? Ya. Oke, yang terakhir sekarang. Namanya siapa? Tasya. Siapa? Tasya. Tasya, oke. Tasya melakukan hal baik apa sampai pagi hari ini? Lalu pagi. Bangun pagi, nggak telat bangun ya, langsung bangun ya. Iya, oh beri tepuk tangan buat Tasya bangun pagi. Nah, Tasya mau yang mana? Ini apa yang ini? Ini loh Bapak Ibu, milihnya coklat loh. Terima kasih ya teman-teman. Ternyata anak-anak belum tahu yang merah ini juga ya. Oke, itulah anak-anak kita Bapak Ibu. Mereka berbuat baik, maka kita sebagai orang tua juga mendukung dengan hal itu. Nah semoga bacaan Injil pada pagi hari ini mengajak kita untuk terus
konsisten berbuat baik, terutama bagi kita sebagai orang tua yang menemani anak-anak kita dan kita sendiri yang masih anak-anak. Semoga di sekolah, dimanapun teman-teman berada, teman-teman tetap berani berbuat baik. Apakah teman-teman sanggup untuk tetap berbuat baik? Sanggup ya, oke. Baik teman-teman, marilah kita hening sejenak. Kita mohon rahmat agar Tuhan senantiasa meneguhkan perjalanan kita untuk senantiasa berbuat baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang selalu tidak saja segala